Brigade Marinir Al-Aqsa merilis video penyerangan terhadap posisi tentara pendudukan dan kendaraan militer di sekitar penyeberangan Rafah. Penyerangan kali ini Brigade Marinir Al-Aqsa menggunakan roket Salvo tipe 107 dan mortir kaliber berat. Dalam video yang dirilis pada Rabu 17 Juli memperlihatkan adegan menargetkan kumpulan tentara dan kendaraan lapis baja.
Kemunculan pasukan Syahid Omar Al-Hashim di Gaza, Palestina menjadi momok baru bagi militer Israel. Baru-baru ini Omar Al-Hashim berhasil menargetkan pasukan pendudukan Israel setelah terlibat pertempuran sengit. Dalam serangan itu mereka membunuh kumpulan militer Israel dan menghancurkan kendaraan tempur di Rafah. Diketahui pasukan Omar Al-Hashim adalah sayap militer Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP. Pasukan Omar Al-Hashim juga dikenal sebagai Brigade Perlawanan Nasional. Kelompok ini memiliki markas besar di jalur Gaza. Abu Khaled adalah salah satu komandannya. Brigade Omar Al-Hashim dibentuk pada 1969, namun baru didirikan pada akhir September tahun 2000. Kelompok ini awalnya dikenal sebagai Brigade Bintang Merah sebelum berganti nama menjadi Batalion Perlawanan Nasional Palestina. Selain bersekutu dengan Iran, kelompok ini juga bersekutu dengan Brigade Al-Hassam, Brigade Al-Quds, Brigade Abu Ali Mustafa, Brigade Jihad Jibril. Brigade Omar Al-Hashim bertempur aktif melawan Israel dari tahun 2001 hingga saat ini. Kelompok ini pernah mengambil bagian dalam Perang Gaza pada tahun 2014 silam. Brigade Perlawanan Nasional juga bergabung dalam operasi yang meluncurkan Hamas pada tahun 2023. Pasukan militer Israel terpaksa mundur dari lingkungan Sujaiyah timur kota Gaza setelah bertempur sengit dengan milisi perlawanan Palestina. IDF meninggalkan sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja atau yang dikenal sebagai tank APC. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pejuang menguasai tank APC yang masih utuh. Pejuang Hamas tampak sumringah saat menaiki kendaraan tersebut. Sebelumnya diberitakan Hamas juga merilis video di mana mereka menyulap Sujaiyah menjadi kuburan tank Israel. Al-Hassam berhasil menghancurkan setidaknya 13 tank Israel dalam sekali operasi di wilayah tersebut. Dalam video tampak ledakan yang terjadi di mana-mana setelah satu persatu kendaraan tempur lapis baja Israel diroket Al-Hassam. Jasad pasukan IDF itu pun terus berserakan imbas serangan tersebut. بدنا نسوقها مع بعض انا وياك هالجيت. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak memuji pasukan tempurnya setelah didesak oleh Kepala Staf IDF Herzi Halevi untuk meminta maaf. Sebelumnya Netanyahu mengkritik IDF tak memberi tekanan terhadap Hamas untuk mencapai tujuan perang. Namun sebaliknya Netanyahu kini menyanjung tentara tempurnya. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa serangan IDF yang berlangsung 9 bulan telah membuat Hamas berada di bawah tekanan. Demikian disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di acara peringatan kenegaraan pada Selasa 16 Juli lalu. Netanyahu berjanji akan meningkatkan serangan terhadap kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkritik tingginya jumlah korban sipil yang tewas dalam serangan baru-baru ini. Lebih lanjut, Netanyahu menyoroti kematian komandan utama Hamas dan ribuan pejuang Palestina. Ia kembali berjanji akan membawa pulang semua sandera baik yang hidup maupun tewas. This month, the Israeli Security Cabinet approved a series of punitive steps against the Palestinian Authority. The steps reportedly include the legalization under Israeli law of 5 Israeli outposts in the occupied West Bank. Sekjen PBB Antonio Guterres membongkar rencana jahat Israel mencaplok tepi barat Palestina di tengah dunia masih sibuk menangani agresinya di Gaza. Guterres menyebut Israel sebagai biang kerok yang merusak peluang perdamaian dengan Palestina. Demikian disampaikan Guterres dalam sebuah pernyataan yang dibacakan Kepala Stafnya yakni Courtney Redray dalam rapat DKPBB pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam pernyataan itu, Guterres mengatakan Israel sedang berupaya mengubah
geografi tepi barat melalui serangkaian langkah administratif hingga hukum. Israel diperkirakan bakal mempercepat perluasan pendudukan ilegalnya di tepi barat. Hal ini menyusul penggusuran dan perampasan lahan yang dilakukan dalam jumlah besar. Israel bahkan disebut telah memegang perubahan perencanaan, pengelolaan lahan dan tata kelola di tepi barat. Guterres mencatat Israel telah mengambil langkah-langkah hukum terhadap otoritas Palestina dan melegalkan 5 pos terdepan Israel di tepi barat. Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di tepi barat sejak tahun 1967. Guterres menilai langkah Israel ini semakin merusak prospek perdamaian Israel dan Palestina di masa depan. The seizure of large land parcels in strategic areas and changes to planning, land management, and governance are expected to significantly accelerate settlement expansion. These changes include the issuance of 2 military orders at the end of May. These orders transferred powers to and appointed a civilian deputy in Israel's civil administration, which is alarming. This move is another significant advance in the ongoing transfer of authority over many aspects of daily life in the occupied West Bank, and a further step towards extending Israeli sovereignty over this occupied territory. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.